Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru rame ya masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng Kajen ketemu beberapa kiai Kajen. Ini rumah tenan gitu. Tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Penghuni kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Roh duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh yang aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Yo aneh yo loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kulo. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh ini rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah, jadi madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam yang imannya pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajaran ini benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti beda kisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus. Saiki ono lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta, barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat sadu ibu injek-injek, bos barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas barang kelas mending ini. Pangeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja yang mesti benar teori, kalau didolimi bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka ya mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu udah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya tuh kamu simpati neraka, BPD simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Baik pulau nanti ya, mangkon rukin apa ya nurut. Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau wong alim, dia anak buah kakak. Mau pulau gelem mangkon rukin takkan diotosi Mustafa. Gelem loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangkat anak buahku. Ayo, sing kemriki kabeh tak menjadi Mustafa bro. Murah kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak sekaono pengiran, sungono yuk duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, neraka. Makanya perlu suwun sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyanahya wa aliyanamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam template mulai. PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Singgal untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, jelas lagi ya ibu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimatu hakin, kalimatu bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu. Mulane kalau subuh nara untuk izin dulu nih, ampun sowan. Kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baru, juga Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mulai kalimatul haqqin aliyanahya wa aliyanabud wa aliyanabud insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi, rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi soko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab.
Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selawat pitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Woy tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan. Ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelaslah ajaran Kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semua. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sing ra roh hak pulau. Pipi itu rapi kaki, loe api. Usah cangkem elek lah, sementing wae ngaji lima, usah lali ya pulau lah. Yang pulau termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, enggak. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalan ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kira aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya pokoknya. Jadi utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya harus majnun fillah, terkait apa gendeng-gendengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gendeng-gendengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun fillah. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Fillah. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan gak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni uripe heroik mbek tangga apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihak ya. Sing servisnya maksudnya kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah, makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu nopo ya,
Kulon itu termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pati senang interaksi sosial yang sangat dari ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Saat ini Jogja ngaji be sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku buat sowanin tadi, kampungnya jadi begini maksudnya naruh izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana wa'aliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambekan, bertarian masjid muludan, muludan terjepan, bariku nuzulul Quran, wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangemunan ayo, nyabu sidik-sidik juga, ayo nyanyi opo, terus wes kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi, cok, iki amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Sebenarnya ngaji ya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Cek larang, ini misalnya terpaksa ngono masjidnya ben setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei, Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang pertama. Ya caranya gampang ya tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya nggak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin. No cukup jadi, orang roh carane. Saya ini lemah jadi manusia, orang roh. Maka saya iman. Makanya masyhur ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi dia orang paling cerdas di Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumangsamu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumangsamu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya betul juga. Saking cerdas sih. Kalau apal kata-katanya di dinar, inka nama takulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Lama wong padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Wan ulama itu sajane kudu cangkem elek, cuma ora ulama terdarani ketiga. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo kan ora panas semua materi ini setan kok geni diobong geni ora opo. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah saurna rai. Bareng mau iki lu wori. Kowe jare kok lemah, rek lemah kok lor. Tapi kalau ora cover mau. Jadi yen ada ajaran ulama sing cangkem elek, tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Ayo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dipeduli.
Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad berapa jam nggak dipeduli. Mentang, padahal butuhnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Cinta itu sampai. Nah imannya sampai kan enggak. Ngaji begiya, yo kita sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai nabi, monggo mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik seperti mengenal kiai sengkota kau pura rapati berkenal santi bukan apa-apa. Biar berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alia ya, karena kalimatnya, karena hujahnya, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu qul falillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad didebat sama orang-orang kafir, jawabin qul atuhajjuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham tidak maksudnya? Lebih tenang orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu madlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman, macam-macam. Karena dia merasa korban, sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia didolimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kujal hakku azhaqal jadi kujal hakku wa ma yubdil batil wa ma yuhid. Enggak bakat sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Nah, mungkin Yesus mengiran lagi yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang kabayar lah, wes akhirullah tapi ajarannya bener. Tapi nak kaya ngukur sosial. Oh, mau ngutangi rambayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mulai tuh rasa nemu busuk kita kamu perkara nemu busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma gede nemu busuk kualat. Serah busuk, kowe lah ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis orang busuk diwamu. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ila yaumil qiyamah. Latihlah kebenaran. Kalau itu nak didik anak kula, niku sampai seperti itu. Meskipun anak kula masih cilik, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan kula sama tua bengkaro anak di pamuk. Kalau ngetes ngeten, misalnya anak kula niku kan sayang be anak kula, kadang berbagai tak neng, tak ajar. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh, berarti anak kula ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus entek. Orang ngaji dari kata-kata ya tak neng. Ternyata tetap ngaji berarti anak kula. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Senangnya tersinggung mau tahu itu aja sidik. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi illa dolal. Agar ada hak musuhnya itu latih. Serah ada teori sosial, masalah ini kurang sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir recet itu harus ditolong
Abdullah, ya toh, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Orang sampai wong eno Muhammadiyah ya. Ya toh. Mulane wong ngaji ben gak saraf nama-nama. Saiki kadang-kadang mau Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean. Pakaian terus terdolimi itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik dilapori ngoten, Gus yang niku zaman kula buruh niku ora tau digaji Gus. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enak. Lalu wong kuwi ya nek fase aja aku sembrono kiai bocah fase. Mergo karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintahnya pangeran. Masih ambek wong sing tau dolimi kowe lah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek ora iso aja aku iki dolimi kowe ora aku kok. Aku bocah. Melok dolim. Ben dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi kena ngajak aku dolim lah. Wong pas wong iku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bare iki kowe males ngajak aku. Masuk aku sudah jenara naik jalan, yang mbakmu ya. Kadang dia ya, kayak yang dijak rasanya belum, yo berdukung. Sarap yo berdua. Allah, wong sing waras. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah majibno wong lakoni ke api. Nah, orang ngajak-ajak elek misalnya saiki rugen marah. Orang marah itu wah jadi sugih. Gara-gara tanah pulau, dibak bojo pulau, dibak dulur pulau, dibodohi bisnis akhirnya pulau marah. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendok. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodohi wong ya takdir, marah terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, kita tak tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tak kandani. Pengadilan biar tambah marah tuh. Woi cek gak nurut terus itu tak kandani. Wis kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Piye-piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sing ra dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula kan gak perlu didolimi. Yo nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Dileng-eleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati kurang masalah sosial kudu absolut. Nah orang mau ngajak-ajak anti Allah apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling elek. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim diutangi duit di rumah paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa sampai pangeran sebab panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan duanya mesti bohong rumah ya duanya nih apa paham ya terus mau nuais gampang-gampangan makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa jawab Allah Fir'aun tapi ada mudah-mudah sebagai Nabi Musa sing sebagai Nabi Musa itu dunia aku jadi pangeran dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, itu juga geman diukur kebenaran, best service nomor bahaya. Lalu dia bujuk pulau itu, sering dua digit macam. Misalnya butuh duit orang atau saya, tak kei 1 sen. Nah butuh tolong atau saya, ini tawarai, tak kei orang atau saya. Kalau jarang kayak pas, terus ngomong gitu. Jadi pulau orang larat banget kan, maksudnya ya orang tuh, ya anak kiai, ya bodoh pulau atau orang sosial. Ajarannya agama itu uang amal, orang rumah santri misalnya. Kayak ibarat nanti saya tahu nggak tahu saya urun nggak tahu saya, bendinnya urun saya. Ajaran agama wong kudu kau oleh wong rapor. Nanti saja ngerti itu nggak tahu saya kelem, karena mau agak urun. Ujung mulai kurus sip lagi, swarga dunia akhirat. Sesuai kulino gak nuntut mereka kulpingnya urun. Kadang kita urun tuh nggak tahu saya, tapi swarga dewian, kira urun jurang sama elok. Jadi urun tak, ujungmu melayu. Mana kadang bujuk butuh sing soleh, tapi soleh kan akhirnya soleh kan ya korban orang soleh. Begini aku cerita, jadi bujuk itu dilatih.
Ojo men kok latih mbok manja wae akhire keterusan nuntut. Ben swarga ora, soalnya si kawruh 250 kuwi. Dilatih. Ini penting kalau aturakan. Pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak. Mulanya Nabi ngendikan mangkola lain. Lo dah kolal jannah ono wa in zana wa in sarok. Senajan tahu zina tahu malik. Orang kok Nabi ngesano zina itu boten. Maknanya kebenaran sejati. Nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zina lah tetap Allah itu